Dengan Yusuf, pelayanan misi IPN, Bu. Terima kasih pencerahannya sebelumnya. Ada yang sedikit tadi saya mungkin minta penjelasan. Maksudnya keturunan perempuan meremukkan itu kan Kristus ya, Bu. Jadi bukan Yakub ya, walaupun ada kesamaan istilah. Ya ada muncul kata Yakub mungkin yang agak mirip, tapi yang dimaksud meremukkan kepala ular itu kan maksudnya Kristus ya, Bu. Itu yang pertama. Kedua, masalah kalau Adam nggak diusir itu makan pohon kehidupan lalu nanti dia justru jadi kekal dalam dosa. Agak terganggu saya, Bu, karena di situ disebut pohon kehidupan. Ditulis jelas kalau dia makan itu justru akan hidup selamanya. Tapi tadi yang saya tangkap justru akan kekal selamanya. Maksudnya selamanya dalam dosa ya, atau dalam kematian. Yang ketiga, Kejadian 6, Bu, ada satu. Terima kasih tadi masalah anak Allah dan perempuan itu sangat menolong. Sebab saya bertanya bertahun-tahun, siapa ini ya, kalau ditanya saya juga nggak ngerti. Sampai saya salah pernah jelasin, itu saya anggap malaikat anak-anak Allah itu. Turun kok ada malaikat suka sama perempuan di bumi ya. Saya merasa berdosa, tapi terima kasih malam hari ini dicerahkan. Yang dimaksud raksasa di situ siapa, Bu? Setelah itu ada muncul kata raksasa. Gitu. Yang terakhir, Bu, tentang bahasa Ibrani. Pernah saya dengar ada satu uraian bahwa ini yang mengemukakan ini Robert Young yang mengarang semacam penerjemahan Alkitab Ibrani. Dia berkata ada satu keunikan Ibrani itu bahasa yang nggak mempunyai kayak tensesnya itu future tense-nya itu. Apakah itu memang, dan itu keunikan, dan memang Tuhan itu bisa memilih sedemikian rupa bahasa itu. Mungkin Ibu pernah mempelajari itu, bolehkah dijelaskan lebih jauh? Karena ternyata itu makna rohaninya tentang iman. Jadi Allah tidak pakai yang akan datang, apa yang terjadi hari ini walaupun itu belum terjadi, itu akan sudah terjadi nanti. Jadi semacam kayak pernyataan iman begitu. Terima kasih, Bu. Ketika Adam berbuat dosa, dia cepat-cepat diusir dari Taman Eden supaya dia jangan memakan buah kehidupan. Nah, upah dosa kan mati. Kalau dia makan buah kehidupan kan jadi hidup gitu. Tapi apa? Buah yang di tengah-tengah itu kan nggak boleh dimakan. Yang menyebabkan Adam berdosa itu apa? Pelanggaran. Kalau pelanggarannya itu dikekalkan, kalau pelanggarannya itu tidak bisa dimatikan, maka manusia menjadi sama seperti iblis. Makanya tidak ada pengampunan dosa bagi iblis karena iblis adalah makhluk immortal. Kalau manusia itu dosanya yang sudah berdosa itu makan buah kehidupan, dia menjadi immortal. Jadi kekal di dalam dosanya, hidup di dalam dosanya, nggak bisa mati dalam dosanya. Tidak ada kematian substitusi. Ketika manusia itu diusir, dia masih mortal, maka dia bisa disubstitusi, dosanya itu disubstitusi dengan kematiannya Yesus Kristus. Karena dia nanti juga akan mati sebagai makhluk yang mortal. Nah, itu bedanya. Jadi pengusiran manusia keluar Taman Eden itu adalah tindakan Allah yang kasih supaya manusia bisa diampuni. Nah, makanya si Adam memberikan satu respon apa? Memberikan nama kepada istrinya Urip, sang hidup, ya, karena ada kehidupan di situ. Ketika Hawa melahirkan putra pertamanya, namanya apa? Kain. Karena apa? Kaniti ish, ya, karena aku mendapatkan laki-laki dari Tuhan. Dia yang seharusnya mati masih diberikan kehidupan, dan dia diberikan anak yang hidup. Maka dia mensyukuri bayinya ini dinamakan dengan Kain. Kaniti, aku mendapatkan laki-laki, aku mendapatkan seorang yang hidup. Artinya beranak pinaklah ini masih continue, tidak selesai. Ketika Tuhan itu mengutuk ular itu, apakah Adam dikutuk? Adam dikutuk enggak?
Enggak. Yang dikutuk siapa? Adamah. Adam gak dikutuk, yang dikutuk Adamah. Jadi kemarahan Tuhan itu dilampiaskan ke siapa? Ke Adamah. Kalau kemarahan Tuhan waktu itu dilampiaskan ke Adam, wes game over, nggak ada kita hari ini ya. Makanya yang dikutuk Adamah, tanah yang dikutuk. Makanya dengan berpeluh kamu akan bekerja, karena Adamah itulah yang dikutuk. Tapi manusianya masih diberi kesempatan hidup. Jadi ini maksudnya. Ya, baik. Raksasa. Nah, raksasa. Saya punya pengalaman yang kurang enak. Ketika saya diminta untuk memberikan pemaparan mengenai siapakah Nephilim itu. Saya mengatakan Nephilim itu ya biasa Nephilim, ya orang yang berbadan besar. Ya Adam waktu itu mungkin tingginya 3 meter, who knows. Ya, tapi kenapa Nephilim? Nephilim itu adalah dari kata nafal. Nafal itu apa? Jatuh. Jadi kata Nephilim itu artinya bukan raksasa. Memang diterjemahkan dalam Septuaginta itu menjadi giant. Tapi bahasa Ibraninya enggak nulis giant. Enggak nulis gadol atau besar. Enggak. Dia nulisnya nafal. Nafal itu artinya apa? Jatuh. Orang-orang yang jatuh, orang-orang yang jahat. Bahasa Ibraninya. Ya. Kapan Nephilim itu ada? Sebelum perkawinan campur itu sudah ada Nephilim itu. Sudah ada dan setelah perkawinan campur. Jadi perkawinan campur itu enggak gara-gara perkawinan campur lalu ada Nephilim. Sebelumnya juga sudah ada Nephilim. Dan tidak ada perkawinan antara malaikat dan manusia. Siapa yang ngomong ini? Kamu sesat. Tidak ada perkawinan kawin mawin antara malaikat. Jadi malaikat dengan manusia pun enggak ada, ya. Yang betul adalah seperti tadi, bahwa anak-anak manusia yang cantik-cantik ini adalah keturunan Kain yang jahat. Anak-anak Allah ini adalah garis keturunan Set yang saleh. Kemudian mereka kawin campur jadi jahat semua. Nah, karena kejahatan ini sudah merajalela di bumi, maka Allah menjadi Naham. Naham itu apa? Naham itu bersedih. Kok jadi begini, jahat semua? Maka aku akan menghapuskan mereka dari muka bumi dengan air bah. Tapi ada satu yang membuat Allah jatuh cinta. Siapa? Nuh. Ya, Venoah matsahen be'enei Adonai. Nah, kata matsahen be'enei Adonai itu dalam bahasa Ibraninya itu artinya jatuh cinta, dan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Nah, misalnya kalau itu juga dipakai slangnya anak-anak muda Israel zaman sekarang, misalnya Veata matsahen be'enai, karena kamu mendapat kasih karunia di mataku. Ya, misalnya saya naksir dengan si A gitu, saya ngomong Veata matsahen be'enai, ya, kamu mendapat, aku naksir deh sama kamu. Nah, jadi itu. Baik, sudah bisa dipahami, mengerti ya. Jadi tidak ada perkawinan antara manusia dengan malaikat. Anak-anak manusia dan anak-anak Allah kawin campur itu adalah generasi Kain dan generasi Set. Ketika muara sungai yang jernih campur dengan sungai yang keruh, maka keruhlah seluruh sungai itu. Itulah kejadian kejahatan merajalela di bumi. Baik. Apakah bahasa Ibrani enggak punya future tense? Atid, bahasa Ibraninya atid. Semua nama-nama orang Ibrani itu future tense, artinya tense yang belum rampung. Bahasa Ibrani itu memang ada perfect dan imperfect. Nah, imperfect ini diartikan sebagai future tense, belum selesai, rampung dan belum rampung. Tensesnya orang Ibrani. Kalau tensesnya
orang Inggris misalnya past tense dan future tense. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu rampung dan belum rampung. Ya. Rampung bahasa Jawa. Sudah selesai dan belum selesai. Nah, kalau belum selesai itu masih artinya seterusnya. Misalnya nama Yeshua. Nama Yeshua itu Yehoshua. Nah, Y-nya itu adalah dia yang menyelamatkan. Kenapa kok nama Yesus harus ditulis dalam bentuk tenses belum rampung? Karena memang orang Ibrani tidak membolehkan nama seseorang itu dalam tenses sudah rampung atau past tense. Karena artinya mati. Makanya nggak ada nama Yud He Vav He ya yang bisa dibaca Yahweh. Karena kalau Yahweh itu tensesnya jadi past tense. Tuhan kita Tuhan yang hidup enggak? Ya, makanya itu seharusnya bisa dibaca Yehovah. Kenapa Yehovah? Karena itu tensesnya belum rampung, imperfect. Karena Tuhan kita masih hidup sekarang dan selama-lamanya. Vehu haya, vehu hove, vehu yihye, betif arah. Jadi dia dulu ada, sekarang ada, besok masih ada. Artinya apa? Namanya belum rampung. Makanya nggak bisa dibaca YAHWEH. Gereja-gereja yang maksa nama Tuhan itu YAHWEH, artinya dia belum belajar tenses. Karena tenses Ibrani untuk nama itu nggak boleh tenses yang perfect. Karena kalau Yah itu perfect. Nah, kita boleh belajar tentang tenses nama Tuhan ini. Kenapa saya bisa mengatakan apa yang mereka ngototkan itu salah? Karena mereka nggak belajar grammar, belum sampai ke grammar. Kalau dia sudah bisa membaca grammar, dia tahu ini nggak bisa dibaca itu. Dan pemaparan bahwa nama Tuhan adalah YAHWEH itu asalnya nggak dari Israel. Nggak ada orang Yahudi yang menyebut nama YAHWEH. Yang ada bule-bule Amerika itu yang kemudian acaranya masuk ke sini dan mereka pede banget bahwa inilah yang paling betul. Nah, kalau saya bahas ini bisa 4 jam, nanti aja. Oh, Israel modern, apakah bisa mempersembahkan darah? Masih enggak? Bagaimana kok masih? Masih enggak? Ya. Kalau enggak, apa alasannya? Kalau masih, apa alasannya? Bait Allah. Karena enggak ada, kalau enggak ada bait Allah, dia tidak bisa mempersembahkan korban bakaran. Nah, itulah bedanya Yahudi rabbinik dengan Yahudi mesianik dan kita. Ya, kalau kita believe in salvation, kenapa kita believe in salvation? Karena Yesus sudah mati berdarah-darah dan darahnya itu untuk membayar dosa-dosa kita. Nah, kapan bait Allah itu runtuh? Tahun 70 Masehi. Ketika bait Allah itu runtuh, artinya sejak runtuh itu sampai sekarang mereka nggak bisa mempersembahkan korban. Anda bisa membayangkan kapan dosanya yang diampuni? Nah, ini bedanya. Kalau Kristen itu believe in salvation, orang Yahudi rabbinik believe in guilt. Nah, makanya mereka meraung-raung nangis di tembok ratapan. Nangis-nangis, kapan Tuhan bisa membangun bait Allah gitu. Supaya mereka bisa mempersembahkan korban. Nah, sebenarnya sebelumnya ini mereka juga nggak bisa mempersembahkan korban. Kapan itu? Sebelum ini, sebelum tahun 70. Ketika pembuangan di Babel. Ketika pembuangan di Babel, mereka juga tidak dapat mempersembahkan korban. Karena persembahan korban hanya boleh di bait Allah di Yerusalem. Waktu mereka dibuang selama 70 tahun kira-kira, mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Nah, dari situlah lahirnya Yahudi rabbinik. Jadi ketentuan korban, ketentuan ibadah yang seharusnya itu diganti dengan sidur-sidur. Diganti dengan apa? Tambah-tambahan
ajaran dari para rabi. Makanya namanya Yahudi Rabinik. Ada tambah-tambahan. Nah, itulah yang kemudian dibawa kembali ketika mereka dari pembuangan dari Babel. Ya, Talmud yang utama bagi orang Israel itu bukan Talmud Yerusalem, tapi Talmud Babilonia justru. Karena dari situlah lahir tradisi Yahudi Rabinik yang sampai sekarang ini dilakukan. Nah, ketika mereka kembali ke tanah suci, artinya mereka sudah bisa mempersembahkan korban, bukan? Hanya saja tabutnya hilang, barang-barangnya hilang semua, tapi bait Allahnya ada. Tapi masih bisa mempersembahkan korban. Karena apa? Bait Allahnya masih berdiri. Setelah itu bait Allahnya runtuh betul-betul, balik lagi ketika mereka seperti dibuang di Babel. Jadi mulai tahun 70 Masehi sampai sekarang 2019 mereka believe in guilt. Jadi itulah mengapa mereka harus nangis-nangis di Wailing Wall. Karena nggak punya bait Allah. Baik, ada pertanyaan yang lain yang belum saya jawab? Oh, banyak sekali ya. Kain bisa dibunuh oleh orang-orang lain. Makanya Kain diberi apa? Satu tanda ot oleh Tuhan. Karena di sini memang Adam dan Hawa itu melahirkan anak-anak yang lain yang tidak ditulis namanya. Yang waktu itu mungkin punya hubungan baik dengan Habel. Makanya gara-gara dia membunuh Habel, dia bisa dibunuh oleh orang-orang yang cinta sama Habel ini kan. Makanya diberi tanda supaya dia nggak boleh dibunuh. Tapi dia memilih untuk berpaling pada Tuhan, sehingga dia juga melahirkan generasi yang jahat. Baik, silakan. 1 tahun di Alkitab Ibrani itu apa 365 juga? Yang udah bilang ada hampir 1000 tahun, itu mungkin nggak 365 hari. Nggak tahu saya siapa itu. Ya, seharusnya hampir sama ya. Jadi kalaupun ada ketidaksamaan, itu di kalender Yahudi itu ada bulan ke-13 untuk menyamakan. Jadi seperti Chinese itu kan ada juga tambah-tambahan untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan, sehingga Chinese New Year ya, Chinese New Year selalu jatuh pada musim semi. Nah, seperti juga kalender Gregorian ini Hanukkah itu selalu antara bulan Desember kan. Nah, karena hitungannya hampir sama walaupun namanya beda antara itu ya. Kalaupun nanti ada pergeseran, mereka akan memberikan tambahan seperti antara kalender Julian dengan kalender Gregorian itu kan ada leap year, tahun kabisat. Kenapa ada leap year? Karena ada pergeseran, maka harus ada beberapa hari yang ditambahkan dalam 1 tahun. Itu sistem untuk Gregorian ada leap year. Kalau dalam kalender Ibrani itu nanti ada beberapa waktu tertentu, kurun waktu tertentu, ada bulan ke-13. Jadi tidak selalu bulan 12. Tadi Glenn tanya tentang konteks Yahudi yang sudah berkembang. Bagaimana memahami Alkitab dalam konteks Yahudi. Dan memang Alkitab kita harus dipahami dalam konteks Yahudi, bukan berarti kita harus menjadi Yahudi, tetapi kita memahami wawasan Yahudi dalam Alkitab kita. Karena apa? Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani oleh Musa. Siapa audiens Musa yang pertama? Orang Israel. Lalu siapa audiensnya Yesus yang pertama? Orang Israel juga, orang Yahudi. Maka ada mindset atau wawasan Yahudi dalam Alkitab kita yang sangat kental sekali. Misalnya saya kasih pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus itu pada kalimat pertama pada khotbahnya di bukit itu mengatakan berbahagialah orang miskin? Ada yang tahu? Kenapa Yesus
Kalimat pertamanya itu berbahagialah orang miskin. Kok tiba-tiba ngomong soal miskin? Miskin dalam roh. Tapi kenapa pakai kata miskin? Kenapa isu pertama dari Yesus Kristus itu pakai kata miskin? Dari wawasan Ibrani. Miskin karena dijajah Rom. Oke, baik. Sangat bagus. Mereka kaum awam, jadi audiens Yesus kaum awam. Wong cilik, non agamawan, betul juga. Sekarang kalau dinilai dari liturgi Yahudi, mengapa Yesus itu memakai kata miskin? Nah ini ternyata ada ceritanya. Yang ngomong ini bukan pendeta, yang ngomong ini adalah seorang rabi, namanya Rabi Yonatan Sak. Ini adalah guru yang paling saya favoritkan karena dia keren sekali orangnya. Jadi dia itu chief rabi, jadi kepalanya rabi malahan dari Yahudi Rabbinik, tapi dia hafal betul Perjanjian Baru. Dan ketika pada satu open class kuliah umum, dia tahu yang audiensnya itu ada orang Kristen juga. Terus dia nanya, kamu orang Kristen, tahu nggak kenapa Yesus itu kalimat pertamanya itu berbahagialah orang miskin? Ya tadi jawabannya seperti tadi, karena miskin dalam roh, kita miskin yang dipenuhi oleh arah kita yang kaya. Betul, memang betul. Tapi kalau kita harmonisasikan dengan liturgi orang Yahudi ketika mereka beribadah, itu berhubungannya dengan ini, ya. Hineni, heani, mimaas. Nah, ini aku Tuhan seorang miskin yang melayani. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang berdoa ini? Ini adalah kata pertama yang diucapkan oleh seorang saliah sibur atau kazan. Kazan itu seperti song leader yang ada di sinagog. Song leader di sinagog itu selalu berdoa Hineni, heani, mimaas. Dan ini adalah tradisi Yahudi Rabbinik. Tradisi Yahudi Rabbinik tadi kita sudah belajar mulai dari mana? Pembuangan di Babel. Ketika kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel, mereka menjadi orang buangan. Segala kemasyurannya hilang, segala kebanggaannya hilang, segala apalagi harta bendanya hilang. Mereka betul-betul miskin, jadi orang jajahan. Nah disitulah timbul tradisi Rabbinik. Kemudian karena mereka dalam keadaan yang sangat miskin, mereka selalu berkata Hineni, heani, mimaas. Kami ini orang miskin yang hanya hidup dipenuhi oleh Tuhan. Dan mereka itu berdoanya selama 70 tahun di Babel. Ketika mereka kembali ke tanah suci, tradisi ini tetap dibawa. Nah, pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus itu kira-kira kurun waktunya berapa tahun? Antara 5 abad, ya. Jadi bisa dibayangkan doa ini, Hineni, heani, mimaas, berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata dalam khotbahnya yang pertama, pada kalimatnya yang pertama, berbahagialah hai orang miskin karena engkaulah yang empunya kerajaan surga. Artinya Yesus ngomong apa di sini? Artinya Yesus bertindak sebagai apa di sini? Yesus bertindak sebagai Allah yang menjawab doa-doa orang Yahudi yang sudah berabad-abad ini kan? Artinya itu adalah Yesus menyatakan dirinya Allah sebagai Allah yang menjawab doa. Jadi kalau saya tanya, kapan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Pada khotbah di bukit. Ketika dia mengatakan menjawab doanya orang Yahudi yang sudah berabad-abad itu. Hineni, hiani, mimaas. Kemudian Tuhan menjawab, berbahagialah hai kamu orang miskin. Karena doanya ini orang Yahudi. Jadi seperti itu. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang dimengerti dalam
mindset wawasan Ibrani. Misalnya seperti gini. Waktu Yesus menyuruh muridnya mengikuti dia, terus ada murid yang ngomong, izinkan aku menguburkan orang tuaku, bapakku, ya. Kenapa Tuhan Yesus jawabannya ketus banget? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Cek jahat sih gitu. Padahal kan 10 firman salah satunya menulis hormatilah ayah dan ibumu. Lah iku ngubur bapak kok gak oleh. Anda hanya bisa menjawab ini dalam wawasan Ibrani. Kenapa? Pada zaman itu ada yang namanya pemakaman osuari, yaitu pemakaman kedua. Yesus waktu disalib, dia dikuburkan di mana? Dikubur dalam tanah atau dalam gua? Dalam gua. Kenapa dalam gua? Karena itu sementara, supaya dagingnya ini hilang dulu, tinggal tulang belulangnya. Kemudian ada penguburan kedua ditaruh dalam peti osuari. Jadi ada 2 kali penguburan, yang dimana upacara peti osuari ini itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional seperti Aryo, seperti Karara itu loh. Nah, ketika Yesus mengajak salah satu muridnya dari yang 70 itu, ayo ikut aku. Terus si murid itu bilang, aku mau nguburin orang tuaku. Nah, seandainya hari itu adalah hari kematian orang tuanya, dia sudah nggak ada di ruangan itu, bukan? Tapi ketika dia dipanggil, ayo melu aku meneh lunga lho ya, pelayanan nang kono. Cek Tuhan, aku mau menguburkan ayahku. Artinya ayahnya sudah mati. Artinya itu adalah penguburan kedua. Jadi second burial ini. Inilah yang titik berat yang dilihat oleh Yesus, bahwa kamu lagi cari-cari alasan. Osuari itu urusannya Karara. Osuari itu urusannya Aryo. Ngapain kamu melok-melok gitu? Kamu nggak ngerti cara balsem tulang-tulang belulang dan bikin petinya. Ngapain? Wis serahno Karara aja, seperti itu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Tetapi kamu, aku ini orang hidup, sang hidup yang memberikan kamu kehidupan. Ikutlah aku. Jangan noleh ke belakang. Itu penguburan kedua. Penguburan second burial. Nah, semacam ini, hal-hal semacam ini itu banyak sekali dalam Alkitab kita. Termasuk ketika Yesus dikatakan memenuhi nubuatan Kejadian 3 ayat 15 oleh Rasul Yohanes pada pasalnya yang pertama. Rasul Yohanes menulis pasalnya yang pertama, ayat pertama itu persis dengan Bereshit bara. Rasul Yohanes juga menggunakan kata Bereshit. Kemudian Anda kalau melihat dari ayat yang ke-14, hanya Rasul Yohanes yang menggunakan kata Shekinah. Dia yang berdiam di antara kita. Itu kalau dibalikkan kata-kata itu dalam bahasa Ibrani, itu kata-katanya itu Shekinah. Kenapa Rasul Yohanes khusus memakai kata Shekinah? Karena Shekinah itulah yang dicari oleh orang-orang Yahudi. Shekinah adalah Tuhan yang hadir di dalam kemah Syakan. Ya. Makanya itu digunakan oleh Rasul Yohanes. Nah, orang-orang Muslim mengatakan keluarga yang sakinah. Ya sama, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu mirip kok, gitu kan? Di mana Allah hadir di keluarga itu, keluarga yang sakinah. Nah, kata sakinah ada di Yohanes 1 ayat 14. Allah yang berdiam di antara kita, Allah yang bersyekinah di antara kita. Lah ini kan yang dicari orang Yahudi, syekinah yang dicari-cari, Tuhan yang datang. Banyak sekali wawasan Ibrani yang dapat kita gali dalam perjanjian baru. Dan itu cantik sekali kalau dibaca dalam bahasa Ibraninya. Walaupun bahasa Ibrani perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tapi bahasa perjanjian baru itu seperti bahasa Inggris yang dijawakan. Wong Jawa ngomong bahasa Inggris jadinya Inggris Jawa. Nah, ini kan yang nulis perjanjian baru ini kan orang Yahudi. Jadi makanya
sastra Perjanjian Baru itu bukan sastra Helenistik, nggak masuk sastra Helenistik, tapi masuk sastra Judeo-Greek. Kenapa kok Judeo-Greek? Karena orang-orang Yahudi yang nulis di situ pakai mindsetnya orang Yahudi, bukan pakai mindset orang Helenistik. Jadi seperti ini, ya, Glenn. Nah, tadi Glenn tanya ada beberapa orang Muslim yang menggunakan literatur Yahudi untuk menyerang kekristenan. Ya itu biasa. Dan sampai sekarang ada dua kubu, yang satu percaya Yesus, Yahudi Mesianik, yang satu belum percaya Yesus, Yahudi Rabinik. Ya, yang nggak percaya Yesus digunakan untuk menyerang Kristen oleh orang Muslim, ya biasa toh. Yang belum percaya, biasanya pakai tulisannya Sadia Gaon, ya terserah lah. Orang sampai sekarang aja ada sebagian yang belum percaya, tapi bukan berarti semua orang Yahudi nggak percaya Yesus. Para rasul itu juga orang-orang Yahudi, bukan? Ya kan? Jadi bukan semuanya, walaupun ada sebagian besar yang nggak percaya Tuhan Yesus. Nah seperti ini juga Rabbi Jonathan Sacks, dia adalah seorang Yahudi Rabinik. Walaupun mulutnya itu nggak pernah ngomong aku percaya Yesus, tapi dia tulisannya itu banyak yang membahas perjanjian barunya orang Kristen. Saya rasa mungkin dia sudah menjadi orang percaya, tapi belum declare gitu aja. Baik. Saya Abraham dari GBI Lihope. Pertanyaan saya hubungkan tadi dengan apa yang disampaikan paparan Pak Roni, dengan apa yang disampaikan juga oleh Bu Rita. Ini sehubungan ini kan dapat tadi Pak Roni bicara data-data, ya. Dan kemudian pada hari-hari ini, seperti yang tadi adik jadi sampaikan juga, bahwa mereka juga belajar, bahkan membuat kursus bahasa Ibrani. Nah kemudian yang pertanyaan saya begini, tadi juga bisa jadi bahwa mereka belajar bahasa Ibrani pasti punya tujuan, punya sesuatu untuk menyerang kita. Nah maksud saya gini, ada nggak metode yang akan digunakan untuk mengajar anak-anak? Ini masa persiapan, maksud kita adalah, menurut saya adalah masa persiapan, karena nantinya bisa jadi ke depan mereka sudah pandai dalam bahasa Ibrani, mereka pegang Alkitab dalam bahasa Ibrani, dan kemudian mereka katakan, ini di kitabmu kebicaraan seperti ini. Kita anak-anak kita mungkin kita nggak tahu dalam bahasa bahasa Ibrani. Nah akibatnya apa? Bisa jadi terjadi degradasi atau penurunan kekristenan karena kita tidak dilengkapi dengan bahasa asing tadi. Nah mungkin ada nggak untuk hal ini, maksudnya merespon apa yang Pak Roni sampaikan, dan kemudian bagaimana kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Itu aja. Mengajar anak-anak bahasa Ibrani sejak kecil. Nah, seperti tadi saya bilang, ya, bahasa Ibrani itu option. Apa yang utama? Percaya Yesus, selamat, selesai. Nah, kalau Anda memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani, bolehlah, karena Anda akan menggali banyak lebih dalam. Karena Alkitab kita ditulis dalam wawasan Ibrani. Nah kalau Anda hanya membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu banyak lost in translation. Seperti kata tetelestai yang diterjemahkan it is finished, finish, selesai. Padahal itu nggak begitu. Dalam bahasa asli, dalam wawasan Ibraninya, nislam itu sudah dilunasi. Lunas apanya? Upah dosa dalam mati, ternyata dalam sekali, bukan? Walaupun terjemahannya itu nggak salah, tapi lost in translation. Kenapa lost? Ada sesuatu yang kurang, kedalaman maknanya itu yang kurang. Nah tapi nggak masalah, yang penting percaya Yesus, bukan? Belajar bahasa Ibrani memang penting, tapi itu hanya option. Kalau Anda pengen belajar, boleh masuk kelas saya. Atau beli buku ini dulu. Baik. Mungkin beberapa pertanyaan sempat nanyakan kalau bagaimana menjelaskan ke anak-anak pada saat sekolah minggu. Saya rasa waktu saya sekolah minggu, saya kalau tanya nggak sedetail itu sih, nggak sampai sedalam yang ditanyakan tadi. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Tadi dibicarakan bahwa hal jahat pertama yang diketahui oleh Adam adalah ketelanjangan.
kenapa ketelanjangan adalah hal jahat pada saat itu? Padahal kalau kita tahu bahwa kadang-kadang orang nggak tahu dia telanjang karena dia nggak berpikir bahwa orang harus pakai baju, misalnya pada saat tertentu dulu ya, zaman dahulu mungkin orang malah banyak yang nggak pakai baju karena dia nggak tahu bahwa harus pakai baju, misalnya seperti yang di Papua zaman dulu itu. Justru setelah dipaksa pakai baju supaya nggak serba terbuka, akhirnya malah jadi tahu bahwa dia tuh tadinya telanjang gitu. Telanjang apakah sesuatu yang jahat? Sebenarnya telanjang itu tidak jahat. Tapi ketika Adam bersama-sama dengan istrinya makan buah yang dilarang itu, kemudian dia melihat satu perubahan. Loh, kok aku telanjang? Ketika dia telanjang, dia mencari-cari penutup kemaluannya itu. Nah, apakah telanjang ini jahat? Enggak. Tapi apa yang menyebabkan Adam itu takut? Dia tahu saat itu dia sudah melanggar. Ya. Makanya kalau ketelanjangan itu sesuatu yang jahat dan dia sudah menutupi, menyemat dedaunan itu pada tubuhnya. Ketika Allah bertanya, Adam, ayeka, di mana kamu? Adamnya jawab enggak? Enggak jawab. Kenapa? Dia tahu dia sudah melanggar. Jadi bukan ketelanjangannya itu yang jahat, tapi perbuatannya yang melanggar, yang memakan buah yang dilarang itu. Dia tahu dia sudah melanggar. Jadi demikian. Dari GKJ Wingake, nama saya Lion. Saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Roni dan Bu Rita. Sebenarnya dua materi ini sangat erat berhubungan dan sangat bagus. Pertanyaan yang menggelitik, di mana benih itu kamu tabur. Nah, seperti tadi yang materi pertama. Nah, di sini Bu Rita sebetulnya sudah memberikan senjata kepada kita. Menjadikan kita orang-orang Kristen yang beriman teguh ini semakin percaya bahwa Alkitab kita itu bukan Alkitab sembarangan. Ada karya Allah di situ. Kalau selama ini Bu Rita bersusah payah dengan studi yang begitu keaslian Alkitab, ini harusnya sekarang kita itu menjadi kuat, bisa menebar benih melalui kepercayaan kita bahwa Alkitab kita itu sudah dipalsukan, asli, bagus, dengan pesat. Bagaimana Alkitab itu bisa diaplikasi dengan baik? Bagaimana dengan kitab suci yang lain? Nah, saya di sini hanya tentang bagaimana dari hasil pertemuan kita ini supaya bisa nanti diimplementasikan hak jawab iman kita, apologetika terhadap saudara kita. Yang kalau berbicara angka kemungkinan nanti kita bisa turun ke Kristenan itu. Nah, itulah inti pertemuan itu di sini. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan dengan baik hak jawab kita. Kalau saya sekarang ini di era keterbukaan, internet sudah dibuka. Banyak sekali apa yang disumberkan dari Ibu Rita ini juga sudah saya lihat, di tayangan-tayangan. Tetapi kontribusi kita sebagai anak-anak Tuhan, berani enggak? Kalau ada debat yang bagus seperti GP, Christian Price, dan Crusader, kita membagikan link itu. Jangan-jangan kena pasal penodaan agama gitu. Nah, ini mumpung saya ada di sini, barangkali di sini ada yang tahu hukum. Bagaimana kalau kita orang Kristen itu juga melakukan pengetahuan yang baik ini tanpa rasa takut kena penodaan agama atau penyebar hoak nanti kena pasal ini, supaya kita juga akan terangkat. Kalau selama ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan karena debatnya Christian Price yang langsung Skype itu, banyak sekali orang Indonesia yang kolot dengan diure dari kitabnya mereka. Bagaimana dengan penyusunan yang kalau diure dengan pesat tadi yang Remats dan Pardes lah kalau saya nyingkatnya itu enggak jebus belas itu loh. Nah, itu loh. Jadi mudah-mudahan di sesi terakhir pertanyaan yang saya ini juga bisa membuat angin segar bagi kita yang hadir supaya kita
Berapologi itu baik. Enggak? Ada banyak situs-situs yang membantu kita untuk berapologi. Misalnya ada yang biasa kita tulis baca itu, kapan Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Wah, ini kan biasa. Situs yang paling banyak dijadikan rujukan untuk membahas ini adalah www.sarapanpagi.org. Jadi apapun pertanyaan Anda untuk apologetika itu biasanya sudah dibahas di situ. Anda tinggal kasih apa pertanyaannya, terus ditambah sarapan pagi, itu nanti keluar semua jawabannya. Gampang aja di Google. Memang ya, kalau saya nggak setuju kalau Anda berapologetik itu kemudian ilo-iloan. Anda sebaiknya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Yesus bukan Tuhan. Yesus anaknya Maria yang berzinah. Gitu. Berzinah dengan siapa? Atau berzinah dengan orang Romawi gitu. Ada yang ngomong gitu, ada yang macam-macam. Ada yang ngomong Alkitab sudah dipalsukan. Anda sebaiknya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Enggak usah pakai menuduh balik. Apalagi menyinggung iman yang bertanya. Anda menjawab sesuai keimanan Anda. Ini namanya apologi. Untuk berapologi, untuk mempertahankan apapun. Memang enggak semua orang memiliki pemahaman seperti ini. Nah, makanya kalau mau instan, buka aja Sarapan Pagi Biblika. Atau beli buku ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini, dan buku ini adalah buku yang mengajari kita atau membimbing Anda untuk belajar Alkitab kata per kata, yang bahkan sebelumnya Anda nggak punya pemahaman atau nggak punya pikiran. Masuk sih Alkitab itu dibaca harfiah? Alkitab kan harus dibaca secara konteks gitu. Nah, bagaimana Anda bisa tahu konteks kalau Anda tidak tahu harfiahnya? Memang harfiah tidak seluruhnya benar, konteks yang penting. Tapi bagaimana Anda harus memahami konteksnya tanpa memahami harfiahnya? Itulah kenapa dalam eksegesis Pardes, ya, Peshat, Remes, Teras, dan Shot, Peshat ada di bagian yang paling bawah. Para pendeta, para mahasiswa yang sudah sekolah STT itu sudah paham hermeneutika, ya, yang justru tahapan kedua ketiga, yang dimana peshatnya ini sudah ditinggalkan karena Anda membaca Alkitab secara instan yang sudah diterjemahkan. Nah, ini Anda membaca Alkitab bahasa asli yang dibaca satu persatu kata-katanya. Memang agak ribet, tapi inilah indahnya Alkitab. Dan Alkitab ini ditulis oleh Musa 3.500 tahun yang lalu dengan grammar yang begitu indah, yang gak terbayangkan oleh pembaca saat ini. Anda bisa membayangkan ada 490 verb, dan itu ada di Alkitab Perjanjian Lama yang sudah ditulis Musa 3.500 tahun yang lalu. Coba, luar biasa. Ya, Anda bisa bangga dapat misalnya pelajaran bahasa Inggris dapat A, gitu kan? Tapi grammarnya bahasa Inggris belum ada apa-apanya jika dibanding dengan grammar yang ada di Alkitab. Kalau Anda punya kesempatan, baiklah mulai dengan membaca buku saya, Eksegesis Peshat, Parashat Bereshit. Terima kasih. Selanjutnya, ini masih ada lagi buku berikutnya, Parashat Noah, dan ini pun belum selesai kita bahas, belum selesai kita bedah. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, kami mohon Pak Benyamin Hili bisa berdoa untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua. Kiranya ini membawa berkah dan membawa semangat dan mempertebal keimanan kita kepada Kristus dan sekaligus kemauan kita untuk membagikan kabar baik ini kepada sesama. Ya, sebelum berdoa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
yang sudah datang di gereja kami, GPIB Bukit Zaitun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Tuhan menyempatkan kami untuk mencerahkan kami semua akan hal-hal yang kami tidak tahu. Karena itu Tuhan, berkatilah mereka yang telah membagi apa yang mereka peroleh, agar kami semua dapat melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan keinginan Tuhan. Agar kami dipakai oleh Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan di dalam roh pengasihan Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan akan menjaga kami, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat di bawah bimbingan Tuhan. Kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, dan kami senantiasa menerima berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa kami yang tidak sempurna, tetapi kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin.